waktu di layar monitor terdapat 5 penanya yang akan kita diskusikan. Yang pertama Pak Yanto dari PBI. Silakan Pak Yanto. Ya. Singkat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Yanto dari Perserikatan BUMDes Indonesia. Saya juga dari BUMDes Maju Mandiri Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di kawasan Gua Pindul. Menyimak apa yang disampaikan Bapak tadi dari pemateri Dirjen Pajak, bahwa kita mestinya itu bisa menjalankan pajak berdasarkan pajak final 0,5% dari omset sesuai PP 23 itu kan 7 tahun. Terus kenyataan yang terjadi adalah bahwa pada tahun kemarin kita diminta untuk mulai tahun 2022 ini harus membayar sesuai dengan PPh 25, yang berarti kita harus membayar pajak sebesar 11,5% dari keuntungan. Nah, dari perencanaan perpajakan itu hampir semua BUMDes itu merasakan bahwa kenaikan pajak itu terlalu tinggi untuk BUMDes. Nah, pertanyaannya, mungkinkah ada celah atau peluang untuk mengajukan keringanan pajak? Kita bukan menolak pajak, tetapi bagaimana agar BUMDes itu diberikan keringanan pajak sehingga nanti desa-desa itu bisa berkembang ekonominya, tidak besar untuk pembayaran pajak. Kalau boleh kami mengusulkan, ini apabila diterapkan sesuai dengan PP 23 yang menggunakan pajak final 0,5%, itu akan lebih bagus. Di samping lebih enak dalam menghitung, laporannya sederhana karena bisa tiap bulan kita laporkan, juga perhitungannya itu sangat pas lah untuk besaran pajaknya. Apalagi kalau di tempat saya itu tiap bulan kita masih terkena pajak daerah itu sebesar 10% dari omset, sehingga sangat besar sekali. Ini yang perlu kami sampaikan. Kalau ada memang solusi yang harus kita bisa ambil, ini mohon dari perpajakan ini bisa diambil. Sekali lagi, ini banyak yang mengusulkan melalui perserikatan bahwa BUMDes itu mohon dengan sangat ada keringanan pajak, apalagi ini setelah pandemi. Setidak-tidaknya ya 2 tahun ke depan lah ini ada keringanan menggunakan pajak final atau gimana agar tidak terlalu besar perpajakan bagi BUMDes seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Yang lain kami mohon maaf, bisa langsung sampaikan pertanyaannya di chatroom karena memang baru diinformasikan ada brief untuk kegiatan yang lain Dirjen. Jadi mohon maaf, tetap akan kami layani sehingga teman-teman yang punya pertanyaan bisa segera disampaikan ke chatroom maupun ke link YouTube. Mungkin yang dari Pak Yanto tadi mewakili keresahan teman-teman yang ada di BUMDes soal ternyata ada diminta mulai tahun 2022 PPh pasal 25, berarti pembayarannya sekitar 11%. Mungkin kedepannya seperti apa? Apakah ada insentif atau semacam keringanan atau bagi BUMDes terkait dengan pembayaran pajak? Saya kira itu. Pada prinsipnya teman-teman BUMDes pasti paham dan mengerti bagaimana sih kewajiban badan usaha itu sendiri. Pak Sauki, silakan. Baik, terima kasih. Betul, saya luruskan dulu nih Pak Yanto. Ya, saya bisa menangkap pertanyaan Pak Yanto. Jadi sampaikan tadi di slide saya, 7 tahun itu untuk wajib pajak orang pribadi. Misalnya ya, orang pribadi, jadi tidak perlu badan usaha 7 tahun. Sejak kapan? Sejak undang-undang ini diundangkan, PP 23 diundangkan 2018, atau sejak berdiri punya NPWP. Lalu 2018, Pak Yanto sudah punya NPWP, berarti hitungnya 2018 mulainya. Kalau ternyata usahanya membutuhkan badan usaha, contohnya menggunakan CV gitu ya, kan 4 tahun, udah 7 tahun Pak. Kalau PT 3 tahun, selain badan usaha, selain PT, itu adalah 4 tahun. Ngitung dari 18, 19, 20, 21, sudah benar. Ya, 18, 19, 2020, 2021.
11%, tapi dari penghasilan bersih, dari keuntungan. Bedanya di situ Pak ya. Jadi dari keuntungan. Kalau dulu tarifnya 0,5% dari omset, itu memang asasnya kesederhanaan. Biar lebih sederhana, nggak usah ngitung bukuannya di sini langsung omset, ya bulan langsung 0,5%. Dan harapannya dengan waktu 3 tahun atau 4 tahun itu, badan usaha tersebut sudah belajar pembukuan. Istilahnya 3 tahun dan 4 tahunnya sudah menghitung menggunakan pembukuan, karena ini hanya sementara tarif istimewa ini. Ya, memang kita terima ya harapan bisa sih 0,5%. Kenapa? Karena memang paling enak 0,5% tarifnya istimewa dan sangat sederhana. Tetapi itu dibatasi karena harapannya nanti UMKM itu sudah naik kelas Bapak Ibu dalam digunakan tarif itu. Nah, kemudian sedikit dari singgung tentang pajak daerah. Jadi kalau pajak daerah dan PPH ini kok dikenakan 2 kali? Ini kan beda pengenaannya. Mungkin contohnya nih saya usaha ya, kan ada beberapa yang kena pajak daerah. Contohnya restoran kena pajak daerah. Kebetulan saya juga punya usaha warung makan ya, contohnya ya di Jawa Timur. Kalau pajak daerah itu dikenakan bukan dari badan usahanya, tapi orang yang makan di tempat kita itu yang menjadi bebannya. Hanya kita tambahkan 10%. Jadi bukan pajak kita, badan usaha kita. Saya punya CV, usahanya restoran, ya. Dikenakan pajak daerah Pak. Dari mana? Dari kita pungut dari orang makan kita. Orang makan dari tempat kita tambahkan 10% contohnya kan. Mungkin mereka pelanggan kita itu dia kita bayarkan pajak daerah. Sedangkan PPH ini dari penghasilan kita sebagai badan usahanya. Jadi ada sedikit perbedaan ini Bapak Ibu ya untuk orang berbeda. Mungkin itu saja semoga mewakili ya. Saya terima kasih Pak Yanto ya. Nanti kita ketemu lagi di izin Pak Zauki, Pak Ahmad